Habis ngapain tadi? Tidur? Enggak. Oh enggak, lagi ngapain apa? Ini masak mie. Oh masak mie. Mau makan dulu? Iya. Sok atuh makan dulu? Mau apaan nanti ya? Ini gimana? Ini mas. Oh, aku tuh mau makan dulu. Oke. Udah siap belum? Salah. Tadi kegiatan oke. Sebelumnya kenalin dulu ya, bisa kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama Teteh Najwa Fadila Zanaski dari program studi bimbingan konseling semester 6. Kedatangan Teteh ke sini mungkin kan udah kita kontrak gitu ya sebelumnya, kemarin udah isi intake info gitu. Ya kedatangan ke sini tuh pasti mau konseling kamu gitu ya. Tadi kalau boleh tahu, Teteh boleh tahu tadi kegiatan paginya ngapain aja sih? Pagi nyuci baju, Lalu nyuci sepatu, makan, mengaji. ngaji gitu, jadi kegiatannya kayak gitu, cuci baju, cuci sepatu, makan, ngaji gitu. Oke, bagus sekali. Duduknya boleh nyaman dulu, jangan deg-degan gitu, juga kan gigit, boleh diatur senyaman kamu kayak gimana. Lalu gimana kabarnya hari ini? Lagi baik-baik aja? Iya. Kayak gini apa kayak gini apa kayak gini? Ini. Kayak gini, oke. Sebelumnya Teteh izin mencatat sedikit-sedikit, lalu izin merekam. Apakah diizinkan? Gini. Oke. Nah sebelumnya juga mungkin ini kan tugas Teteh gitu, nanti Teteh tuh bakal upload ke YouTube, tapi pasti aman, kamunya akan ketahuan kamu siapa, boleh? Dan pasti yang mengetahui juga paling dosen Teteh gitu nanti, dan Tetehnya apakah diizinkan? Iya. Oke, terima kasih karena sudah mengizinkan gitu. Nah di sini juga sebelumnya apakah udah pernah di konseling? Belum. Apa sebelumnya tahu apa itu konseling? Belum. Oke, baik, di sini kita jelasin dulu ya konseling itu apa. Nah, konseling itu adalah sebuah bentuk bantuan dari seorang konselor kepada klien, yang dimana itu konselor UTT, kliennya kamu, yang kita sama-sama mencari jalan keluar atau membuat diri menjadi jauh lebih baik gitu. Dapat dipahami? Ada yang ditanyain dulu? Oke. Baik, di sini juga mungkin ada asas kerahasiaan. Ada asas di mana ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana kamu itu nggak akan tahu, orang-orang itu nggak akan tahu kamu siapa, mukanya kayak gimana, jadi benar-benar rahasia dan nggak akan tersebar kemanapun. Yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana kamu harus terbuka sama Teteh, biar Teteh tahu gitu masalahnya kayak gimana, lalu apa yang terjadi kayak gitu. Jadi jangan tertutup, kalau tertutup kan nanti bingung Teteh kayak gimana gitu ya. Lalu ada asas kesukarelaan, dimana di sini kamu kepaksa nggak om? Enggak. Ikhlas? Iya. Ikhlas. Jadi gak ada kepaksaan kan di sini. Oke, terima kasih sebelumnya kamu sudah mau dikonseling sama Teteh gitu ya, mau kita sama-sama, kamu juga mau menyampaikan masalah pribadi kamu seperti ini. Oke, sebelumnya udah siap? Oke, kalau udah siap. Kan Teteh kemarin udah baca info ya, yang udah kamu tulis gitu, udah Teteh udah baca. Boleh diceritakan kembali seperti apa permasalahan yang kamu sedang alami saat ini? Susah tidur. Nah, contoh susah tidur itu kayak gimana? Boleh ceritain gak kenapa susah tidurnya atau kayak gimana yang terjadi? Boleh cerita. Kalau malam sebelum udah tidur, Ya. bisa berhenti. Nah itu kenapa? Mikirin yang tiba-tiba. Oh, contohnya tuh mikirin yang aneh-aneh itu kayak gimana? Horor gitu ya. Karena apa kamu biasanya tiba-tiba mikirin horor gitu? Nggak tahu, tiba-tiba keinget aja. Tiba-tiba ingat-ingat aja. Oke, di sini udah siap ya? Oke, mungkin Teteh mau nanya, apa yang ingin kamu capai dari pertemuan kita hari ini? Lebih baik. Lebih baik, contoh lebih baik itu kayak gimana? Agar bisa lebih tidur cepat. Tidur cepat gitu ya, oke. Teteh mau nanya lagi, kalau misalkan masalah tidur ini hilang, seperti apa kamu ingin malam kamu itu terlihat? Jadi kalau misalkan masalah tidur ini hilang, kamu itu bakal kayak gimana? Jadi orangnya seperti apa? Tidur cepat,
lagi gitu ya, terus jadinya tuh nggak ngantuk gitu di pagi hari itu fresh gitu ya. Bagus sekali gitu. Jadi ketika masalah tidur ini hilang, yang kamu rasakan itu bisa bangun lebih cepat gitu, terus kayak gak ngantuk lagi gitu. Oke. Bagaimana kamu tahu bahwa masalah tidur ini sudah membaik? Misalkan masalah tidur ini lebih baik, nah bagaimana rasanya kamu tahu masalah tidur ini sudah membaik? Saat semua sudah tidur, sudah tidur. Oke, jadi ketika jadi kamu tuh teman-teman udah tidur nih, jadi aku pun bisa tidur juga gitu, tenang juga tidurnya. Oke, bagus sekali. Lalu apa hal pertama yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah tidak merasa takut saat malam hari? Tidur akan merasa lebih nyaman. Lebih nyaman. Contohnya? Saat semua sudah tidur, saya tidak takut akan kegelapan. Oke, jadi saat semuanya tidur, aku akan takut lagi gitu akan malam tiba, kegelapan akan tiba. Oke, tidak takut kegelapan ya. Baik, di sini juga kakak mau nanya. Kakak ini mau bertanya mungkin dan mungkin pertanyaan itu aneh gitu, baru aneh kamu tuh baru dengar gitu. Kamu boleh posisinya enak dulu duduknya gitu, nyaman dulu, lalu tubuh kamu tuh merasa rileks, aman dan enjoy. Boleh tarik nafas, keluarkan, bagus sekali. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Gak apa-apa, ketawa juga. Ayo, sekarang fokus lagi, tarik nafas, keluarkan, bagus sekali. Nah sekarang Teteh pengen kamu bayangkan malam nanti kan kamu tidur, kamu bayangkan kamu itu tidur dan saat kamu tertidur terjadi keajaiban. Bayanginnya tuh terjadi keajaiban. Keajaibannya kayak gimana? Keajaibannya itu masalah kamu takut tidur itu hilang gitu, lalu takut akan horor, akan hantu itu kamu tuh merasa hilang gitu. Tapi kamu tidak tahu bahwa keajaiban itu timbul dari mana gitu. Saat kamu bangun nanti di pagi hari, apa yang kamu akan sadari pertama kali ketika keajaiban itu datang? Kenapa bisa bangun lebih cepat? Kenapa bisa bangun lebih cepat? Lalu Tidak merasa ngantuk lagi. oke, saya balik lagi. Lalu apa saja yang akan berbeda dari malam sebelumnya? Boleh keras lagi gak kedengeran suaranya yang lagi bangun? Kalau malam sebelumnya kan bangun ngantuk lagi. Ketika keajaiban itu datang, rasanya gak ngantuk lagi, jadi lebih fresh gitu ya di pagi hari. Ngantuk, gak ngantuk, oke. Siapa yang akan pertama kali menyadari bahwa kamu sudah tidak takut lagi? Diri sendiri, oke. Kenapa diri sendiri? Karena saat bangun sendiri. Bisa bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh teman gitu. Oke. Apa yang akan kamu lakukan dengan adanya perbedaan jika keajaiban itu benar-benar terjadi? Kalau misalkan udah hilang nih rasa takutnya, ada keajaiban yang datang, apa yang akan kamu lakukan? Senang gitu. Kenapa senang? Karena tidak takut lagi. Udah takut lagi gitu ya. Oke, bagus sekali. Mungkin ketika keajaiban itu datang, kamu itu akan senang, lalu gak akan takut lagi kalau mas nanti tidur gitu kan, karena udah gak mikirin yang aneh-aneh gitu ya. Oke, bagus sekali. Di sini Teteh mau nanya, coba ceritakan lebih rinci seperti apa suasana kamar ketika kamu bisa tidur nyenyak. Sunyi, lalu Damai. tenang damainya itu seperti apa kalau aku boleh tahu? Nggak ada suara-suara bising. Oke, gak ada suara bising gitu ya. Oke, apa saja yang kamu lakukan sebelum tidur pada malam ketika kamu merasa lebih tenang? Kalau misalkan kamu tenang, tidurnya lebih cepat, apa yang kamu lakukan?
Membaca Quran itu biar bisa tidur kamu lebih cepat gitu. Oke. Kalau udah membaca Quran itu biasanya respon tubuh apa yang kamu rasain gitu? Mengantuk. Ngantuk. Oke, di sini saya mau nanya lagi, apa pikiran yang muncul dalam kepala kamu saat kamu bisa tidur dengan kan tidur tenang nih, pikiran apa yang muncul di kepala kamu? Hal positif. Hal positif, contoh hal positifnya apa? Menggapai cita-cita. Oke, jadi sebelumnya kalau misalkan kamu takut tidur, apa kamu nggak memiliki pikiran positif? Enggak. Oh jadi negatif gitu, Iya. gara-gara takut tidur gitu. Oke. Lalu siapa yang bisa membuat kamu merasa aman di malam hari? Ketika malam hari akan datang, siapa yang merasa aman gitu di aku tuh ketika adanya malam hari tersebut? Saat semua sedang terbangun. Oh jadi semuanya bangun, kamu tuh ngerasa aman gitu? Oke. Pernah nggak kamu bisa tidur nyenyak meskipun sebelumnya menonton film horor atau kamu membayangkan sesuatu gitu atau sesuatu yang menegangkan, pernah nggak? Oke, apa yang contohnya seperti apa? Kan kamu tidur nyenyak, katanya pernah kan kayak walaupun kamu tuh membayangkan aneh-aneh tapi masih bisa tidur nyenyak. Nah contohnya tuh seperti apa? Saat semuanya tidur bersama. Oh jadi barengan tidur kamu jadi bisa tidur juga? Oh. Contohnya tuh kayak gimana? Kayak kasur yang tadi barengin apa kayak gimana? Dibarengin. Oh kasur tadi barengin jadi gak satu-satu tidurnya gitu. Oh, oke. Nah apa yang berbeda pada malam itu dibandingkan malam-malam lainnya? Kan kalau di malam ini kamu kayak takut kan di sini. Nah ketika kamu bareng-bareng itu malam-malam lainnya tuh kayak gimana? Ketika kamu bareng-bareng itu tuh rasanya kayak gimana gitu? Kalau keluar sendirian takut karena sendirian. Kalau sesudahnya nggak takut lagi karena bersama. Oh jadi gak takut lagi karena bareng-bareng bersama, jadi kamu gak merasa takut gitu. Oke, bagus sekali. Apa yang kamu lakukan saat itu yang membuat kamu bisa tidur nyenyak gitu meski sebelumnya nonton hal menakutkan atau memikirkan hal-hal aneh? Jadi bercanda dulu. Jadi bercanda dulu biar lupa gitu. Iya. Contoh bercandanya kayak gimana? Curhat sama Curhat, lalu selain itu ada lagi? keluarga. Kalau keluarga biasanya ngapain? Pergi dulu, jadi lupa hal-hal aneh-aneh gitu. Oh, oke. Kapan terakhir kamu merasa tidurmu cukup nyenyak gitu? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bulan kemarin. Kemarin. Nah itu kenapa bisa tidur nyenyak? Karena tidak membayangkan hal negatif. Oh, jadi nggak membayangkan hal aneh gitu ya? Oke, bagus sekali. Di sini kalau misal digunakan skala gitu 0 sampai 10, di mana 0 itu berarti kamu sangat takut dan tidak bisa tidur sama sekali. Nah, dan 10 itu berarti kamu sangat tenang dan bisa tidur nyenyak. Kamu di angka berapa sekarang? Misalkan 0 itu sangat takut, kalau 10 itu bisa tidur lah gitu, bisa tidur nyenyak jadi nggak takut lagi. Kamu di angka berapa sekarang? Di angka 4 karena masih susah tidur, atau di angka berapa? Angka 5. Angka 5. Kenapa di angka 5? Karena kadang membayangkan hal negatif dan tidak negatif. Oh, oke, masih kadang-kadang memikirkan hal negatif gitu di malam hari, kadang juga enggak gitu. Oke, kamu itu memilih angka 5 karena masih ada pikiran kadang-kadang aku memikirkan hal negatif gitu. Dan kadang-kadang juga aku nggak memikirkan itu. Oh, bagus sekali. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu bisa sampai di angka 5 tersebut? Membaca Quran. Oh, masih membaca Quran ya biar bisa mengantuk gitu. Apa yang bisa kamu lakukan supaya naik lagi angkanya? Kan tadi di angka 5, gimana caranya biar di angka 6, 7, 8 sampai aku bisa tidur nih? Bermain sama teman hingga kelelahan. Oh, oke, bermain bersama teman.
Nah, siapa yang bisa membantu kamu untuk naik ke angka lebih tinggi lagi? Orang-orang di sekitar. Orang-orang di kamar gitu. Oke, jadi mungkin orang-orang yang di kamar itu bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak lagi gitu ya, dan bisa menghilangkan pikiran-pikiran aneh gitu, kayak takut akan kegelapan atau adanya hantu mungkin ya, seperti itu. Oke, bagus sekali. Di sini ini Teteh mau nanya lagi, apa yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri dari pengalaman bisa tidur lebih tenang? Kalau misalkan tidur lebih tenang, apa yang bisa kamu pelajari ketika kamu itu tidur lebih tenang, lebih nyenyak, lebih tenang, lebih cepat? Tidak ada gangguan. Gangguannya kalau boleh tahu kayak gimana sih yang kamu rasain? Kayak masih bayangin hal-hal aneh ya? Apa ketakutanmu yang apa kekuatan kamu yang membantu kamu tetap bisa bertahan meskipun kamu merasa takut? Karena semangat dari orang-orang di kamar. Oke, dikasih semangat bersama orang-orang di kamar. Semangatnya kayak gimana? Contohnya, apa kamu pernah cerita gak takut tidur kayak karena tuh selalu mikirin hal-hal aneh, terus temen kamu ngasih solusi atau kayak gimana? Ya, Kayak gimana contohnya? Barengan gitu. Oke, jadi bareng-barang, jadi kamu bisa melupakan hal yang negatif ya. Bagus sekali. Lalu boleh ceritakan nggak biar kamu tuh bisa lebih semangat lagi gitu, biar maksudnya bukan semangat, biar kamu tuh nggak takut tidur lagi tuh, cara kamu tuh kayak gimana? Tidur di dekat teman. Jadi dekat-dekat sama teman. Cara selain itu, oleh diri sendiri misalkan melawan rasa takut itu kayak gimana? Membayangkan diri sendiri. Oke, contohnya Membanggakan Quran. ingin membanggakan orang tua, lalu menghafal Al-Quran. Oh, jadi dengan menghafal Quran dan berpikir aku harus membanggain orang tua, kamu itu bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif gitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kan tadi kamu udah nyebutin juga sendiri caranya mengurangi hal-hal negatif gitu atau pikiran-pikiran negatif sebelum tidur dengan cara memikirkan orang tua, kayak pengen ngebanggain, lalu menghafal Quran ya gitu. Bagus sekali gitu ya, mau menghafal Quran supaya hal-hal negatif di pikiran itu nggak ada karena udah adanya hafalan gitu ya. Seperti itu, bagus sekali. Dari cerita kamu yang kamu ceritain ke Teteh gitu, itu sudah memiliki cara-cara tertentu supaya kamu itu bisa gitu berubah gitu, maksudnya bisa lebih tidur lebih cepat, bisa nggak takut lagi gitu, melawan takutnya kegelapan dengan cara apa? Menghafal tadi nih contohnya, kayak menghafal gitu. Udah bagus ini, menghafal itu bisa mengurangi rasa takut gitu sebelum tidur, atau ngobrol sama teman, atau lebih misalkan takut aku nggak akan ada hafalan, bisa tuh dapat sama teman gitu biar mengurangi rasa takutnya gitu, dapat ditemani. Ya udah bagus sekali itu kayak gitu. Nah, sebelum sesi ini ditutup ada yang ceritakan lagi. Oke. Jadi sebelum sesi ini ditutup, Teteh bakal ngasih tugas. Tugasnya itu kan kamu itu kayak takut akan tidur ya. Nah, nanti kamu tuh cerita dari Senin sampai nanti Minggu lagi atau Sabtu, kamu tuh cerita bukan di malam itu kayak gimana, apa yang kamu rasakan, kayak diary gitu. Kayak tapi harus ditulis ya. Tapi kita baca ya. Tapi cerita apapun itu nanti pagi-pagi aku kayak gini, terus malamnya aku kayak gini. Pokoknya kamu cerita aja dari pagi, siang, sore sampai tidurnya kayak gimana dan perasaan kamu kayak gimana. Oke? Nggak oke? Atau biasa nggak banget kayak gitu? Oke? Di setiap harinya. Oke? Oke, terima kasih. Sebelumnya nggak ada yang ditanyain juga. Makasih juga udah ikut konseling di hari ini. Mungkin kita lanjut di minggu depan di sesi konseling yang kedua. Tugasnya ingat? Tugasnya apa? Oke, diari tuh seharian sampai nanti tidur kayak gimana hari ini. Oke?